Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita berbagi kisah penuh hikmah dan inspirasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah luar biasa yang terjadi di Amerika Serikat, tentang bagaimana ratusan narapidana menemukan cahaya Islam di balik jeruji besi. Kisah yang penuh haru ini menunjukkan betapa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yang mampu menyentuh hati siapa saja, di mana saja. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Dan mari bersama-sama kita tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar, sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan utama. Di sebuah penjara yang terletak di salah satu bagian Amerika Serikat, suasana keseharian narapidana tampak seperti biasanya. Para napi menjalani waktu mereka dengan berbagai aktivitas di tengah dinding-dinding yang membatasi kebebasan. Ada yang menghabiskan waktu dengan berolahraga di lapangan kecil yang tersedia, memanfaatkan setiap gerakan untuk menjaga kebugaran tubuh dan mengalihkan pikiran dari kerasnya kehidupan di balik jeruji. Di sudut lain, sekelompok napi duduk-duduk di atas bangku kayu yang sederhana. Mereka terlibat dalam obrolan santai dengan rekan-rekan mereka, mencoba mengisi kekosongan waktu dengan tawa kecil atau diskusi ringan. Meski berada di tempat yang penuh dengan aturan ketat, ada usaha dari setiap napi untuk menemukan sedikit kedamaian di tengah rutinitas monoton mereka. Di sisi lain, para sipir terlihat berjaga dengan penuh kewaspadaan. Mereka menjalankan tugas mereka dengan teliti, mengawasi setiap sudut penjara dan memastikan segala sesuatunya tetap terkendali. Setiap gerakan, setiap percakapan, tidak luput dari pengamatan mereka. Namun, di balik rutinitas harian yang tampaknya biasa ini, sesuatu yang tidak terduga mulai muncul. Sebuah perubahan perlahan-lahan menyentuh hati sebagian penghuni penjara ini, sebuah perjalanan menuju kebenaran yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Muhammad Ali adalah seorang chaplain, seorang pembimbing spiritual untuk para narapidana di sebuah penjara di kota itu. Tugasnya bukan hanya memberikan nasihat kepada para napi muslim, tetapi juga membantu siapa saja yang membutuhkan bimbingan spiritual, apapun keyakinannya. Setiap pekan, Muhammad Ali mengunjungi penjara itu, mendengarkan keluhan, berbagi cerita, atau sekadar menjadi tempat para napi mencurahkan perasaan mereka yang terkadang sulit terungkap. Suatu hari, seperti biasa, Muhammad Ali duduk di ruang pertemuan khusus di penjara itu. Ruangan itu sederhana, hanya terdapat meja dan beberapa kursi, namun menjadi tempat di mana banyak cerita dan keluh kesah dibagikan. Hari itu, seorang napi bernama John datang untuk berbicara dengannya. John, seorang pria yang telah menjalani sebagian besar waktunya di balik jeruji, tampak gelisah. Wajahnya mencerminkan seseorang yang sedang mencari jawaban atas kekosongan di hatinya. Setelah menyapa Muhammad Ali, John mulai menceritakan apa yang selama ini mengganggunya. "Pak Ali," ujar John, suaranya berat, "saya merasa sangat gelisah, keimanan saya goyah, dan saya tidak tahu harus bagaimana." Muhammad Ali mendengarkan dengan seksama, membiarkan John menyampaikan seluruh perasaannya tanpa interupsi. John kemudian melanjutkan, "Beberapa waktu lalu, saya pernah berdebat dengan seorang muslim tentang agama. Saat itu, saya kalah dalam perdebatan, dan sejak itu saya terus memikirkan apa yang ia katakan. Ada sesuatu dalam argumennya yang membuat saya ragu pada keyakinan saya sendiri. Dan sekarang, saya tidak bisa menemukan kedamaian." Muhammad Ali tersenyum lembut, menatap John dengan penuh pengertian. "Kegelisahan, John, seringkali adalah cara Tuhan mengetuk hati kita, memanggil kita untuk mencari kebenaran. Apa yang ingin kamu ketahui?" John mengangguk pelan. "Saya ingin tahu tentang Islam. Saya ingin mendengar penjelasannya dari seseorang yang benar-benar memahami agama ini." Muhammad Ali pun mulai menjelaskan dengan lembut dan penuh hikmah. Ia berbicara tentang keesaan Allah, tentang bagaimana Islam mengajarkan cinta, kedamaian, dan pengampunan. Ia juga menceritakan tentang Nabi Muhammad, tentang akhlaknya yang mulia, serta ajaran-ajaran Islam yang menenangkan hati. Setiap kata yang diucapkan Muhammad Ali tampak menyentuh hati John. Perlahan, wajah John yang semula tegang mulai melunak, ketenangan tampak menggantikan kegelisahan yang sebelumnya menyelimutinya. "Pak Ali," kata John setelah mendengar penjelasan panjang, "saya merasa tenang sekarang, semua kegelisahan saya seolah hilang. Saya rasa, saya ingin memeluk Islam." Muhammad Ali tersenyum, penuh kebahagiaan. Ia pun membimbing John untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, dengan suara yang mantap.
John mengucapkan kalimat suci itu, menandai awal dari perjalanan barunya sebagai seorang Muslim. Hari itu, di sebuah ruang sederhana di penjara, sebuah hati yang gelisah menemukan kedamaian. Islam kembali menjadi cahaya yang menyinari jalan seseorang, bahkan di tempat yang paling tidak terduga. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kehidupan John berubah secara drastis. Ia merasa mendapatkan kedamaian yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Cahaya Islam menyinari hatinya, dan John memiliki tekad kuat untuk berbagi kebenaran ini kepada orang lain, meski ia masih berada di balik jeruji besi. John memulai langkah dakwahnya dengan cara yang sederhana namun penuh makna. Ia mendekati teman-temannya di penjara, orang-orang yang dulu sering berbagi cerita dan waktu dengannya. Dengan penuh kelembutan, ia mulai berbicara kepada mereka tentang Islam. Ia menceritakan perjalanan spiritualnya, bagaimana Islam mengubah hidupnya, dan bagaimana ia kini merasa lebih tenang dan damai. Ada jalan kebenaran, kata John kepada mereka, jalan yang membawa keselamatan dan kedamaian hati. Islam mengajarkan tentang cinta, pengampunan, dan keadilan. Aku menemukannya, dan aku ingin kalian juga merasakannya. John tidak hanya berbicara, tetapi ia juga menunjukkan perubahan nyata dalam sikap dan perilakunya. Ia menjadi lebih sabar, lebih ramah, dan lebih bijaksana dalam menghadapi setiap situasi. Sikapnya yang positif ini menarik perhatian teman-temannya. Mereka mulai bertanya-tanya, apa yang membuat John berubah begitu banyak? Ketika teman-temannya bertanya lebih jauh, John berbagi ilmu sederhana yang ia pelajari dari Muhammad Ali. Ia menjelaskan dasar-dasar Islam dengan cara yang mudah dipahami. Ia berbicara tentang keesaan Allah, tentang pentingnya salat, dan tentang ajaran Islam yang mengajarkan manusia untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Perubahan sikap John dan pesan-pesan yang ia sampaikan mulai menyentuh hati teman-temannya. Satu persatu, mereka tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang Islam. Beberapa dari mereka akhirnya memutuskan untuk mengikuti jejak John. Ketika ada yang menyatakan keinginan untuk masuk Islam, John membawa mereka kepada Muhammad Ali. Di ruang pertemuan sederhana itu, Muhammad Ali membimbing mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memberikan bimbingan lebih lanjut tentang Islam. Perjuangan John tidaklah mudah, tetapi ia melakukannya dengan penuh semangat dan keikhlasan. Meski berada di tempat yang penuh keterbatasan, ia berhasil menyebarkan cahaya Islam di tengah kegelapan penjara. Jumlah napi yang memeluk Islam terus bertambah, membuat penjara itu perlahan menjadi tempat yang dipenuhi harapan baru. John, yang awalnya hanya seorang napi biasa dengan kegelisahan hati, kini menjadi sosok inspiratif di penjara. Ia membuktikan bahwa hidayah Allah dapat hadir di mana saja, dan bahwa bahkan di tempat yang penuh duka, Islam dapat menjadi cahaya yang menerangi jiwa. Islam telah menjadi agama dengan pertumbuhan yang luar biasa di dalam sistem penjara Amerika Serikat, sebuah tren yang semakin terlihat dalam beberapa dekade terakhir. Penjara, tempat yang identik dengan kekerasan, penderitaan, dan keterasingan, secara mengejutkan menjadi lahan subur bagi penyebaran Islam. Fakta ini didukung oleh berbagai laporan resmi dan penelitian. Merujuk pada laporan Bloomberg yang dirilis tahun lalu, populasi narapidana Muslim kini mencapai 18% dari total populasi narapidana di Amerika Serikat. Lebih mencengangkan lagi, 80% dari seluruh proses perpindahan agama yang dicatat oleh otoritas penjara adalah mereka yang memilih untuk masuk Islam. Tren ini sebenarnya telah terdeteksi sejak beberapa dekade lalu. Sebuah laporan Pew Research pada 2012 menyebutkan bahwa napi Muslim membentuk sekitar 9% dari total 1,6 juta narapidana di penjara negara bagian dan federal di Amerika Serikat. Data ini menunjukkan kenaikan signifikan dibandingkan dengan catatan Biro Penjara Amerika Serikat pada 1997, yang mencatat bahwa hanya sekitar 7,27% dari narapidana di penjara federal yang beragama Islam. Mengapa Islam menarik di penjara? Ada banyak faktor yang menjelaskan mengapa Islam tumbuh begitu pesat di lingkungan penjara. Salah satu alasan utama adalah sifat ajarannya yang menawarkan harapan, kedamaian, dan jalan baru untuk menjalani hidup. Dalam keadaan terisolasi dan seringkali menghadapi rasa bersalah mendalam, para napi menemukan dalam Islam sebuah sistem keyakinan yang mampu memberikan pengampunan, pembersihan spiritual, dan makna hidup yang lebih besar. Bagi banyak napi, Islam bukan hanya agama, tetapi juga struktur moral dan etika yang kuat yang membantu mereka memperbaiki diri. Salat 5 waktu, puasa, dan ajaran tentang persaudaraan tanpa memandang ras atau status sosial memberikan rasa keteraturan dan komunitas, bahkan di tengah lingkungan yang keras seperti penjara. Peran dakwah dalam penjara peran chaplain atau pendakwa Muslim juga sangat signifikan. Mereka tidak hanya memberikan bimbingan spiritual,
tetapi juga menjadi pendengar yang penuh empati bagi para nabi yang ingin mencari kedamaian. Dakwah yang dilakukan di penjara seringkali fokus pada pembersihan jiwa dan transformasi pribadi, dua hal yang sangat dibutuhkan oleh individu yang menjalani hukuman di balik jeruji besi. Dampak sosial dan harapan baru transformasi yang dialami napi muslim seringkali tidak berhenti di dalam penjara. Setelah bebas, banyak dari mereka menjadi individu yang lebih baik, dengan tekad untuk menjalani hidup sesuai ajaran Islam. Beberapa bahkan menjadi pendakwah atau aktivis yang menyebarkan pesan perdamaian dan keadilan. Fenomena ini juga memberikan tantangan dan peluang baru bagi otoritas penjara. Dengan meningkatnya jumlah napi muslim, kebutuhan akan fasilitas ibadah, makanan halal, dan capline yang kompeten juga semakin besar. Kesimpulan pertumbuhan Islam di penjara Amerika Serikat bukanlah fenomena biasa. Ini adalah bukti bahwa di tengah keterbatasan dan kesulitan, Islam tetap mampu memberikan harapan dan arah baru bagi mereka yang mencarinya. Tren ini tidak hanya menggambarkan kekuatan ajaran Islam, tetapi juga potensi luar biasa bagi transformasi spiritual, bahkan di tempat yang paling tidak terduga sekalipun.